Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas materi tentang mesin inferensi. Apa itu mesin inferensi? Mesin inferensi adalah yang pertama merupakan proses menghasilkan informasi fakta yang diketahui atau diasumsikan. Jadi merupakan sebuah proses untuk menghasilkan sebuah informasi yang fakta tersebut diketahui baik itu berdasarkan dari fakta atau berdasarkan dari asumsi. Yang kedua, konklusi logis atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Pernyataan logis berdasarkan informasi yang tersedia. Yang ketiga, proses inferensi dilakukan dalam suatu modul yang disebut inference engine. Yang keempat, bagian representasi pengetahuan telah lengkap. Jadi, ketika representasi pengetahuan atau knowledge base itu lengkap, atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, maka representasi pengetahuan tersebut telah siap digunakan. Inference Engine merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning atau proses penalaran. Reasoning itu proses penalaran. Jadi program yang berisi bagaimana program itu bekerja, bagaimana program itu mengendalikan proses penalarannya atau reasoningnya. Nah, ada dua metode inferensi yang penting dalam sistem Pakar, yaitu forward chaining atau runut maju dan backward chaining atau runut balik. Jadi forward dan backward. Forward itu prosesnya adalah merunut maju, backward itu merunut balik atau merunut mundur gitu ya. Nah, pada pembahasan pada hari ini kita akan berfokus kepada forward chaining. Forward chaining itu menggunakan himpunan aturan kondisi, setelah itu baru aksi. Kondisi dulu, baru aksi. Selanjutnya, dalam metode ini dapat digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. Jadi, metode ini untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Forward chaining itu cocok untuk menangani masalah pengendalian atau controlling dan peramalan pronoksi atau prediksi gitu ya, prognosis atau prediksi. Jadi forward chaining itu cocok untuk menangani controlling dan prediksi karena dia merunut dari kondisi dulu baru aksi. Jadi merunut maju ya. Jadi dia mengontrol dari gejala baru hipotesis. Jadi dia cocok untuk peramalan dan controlling. Ini kata bahasanya cocok ya, bukan berarti yang lain tidak bisa, tapi menurut Gaetano dan Riley tahun 94 bahwa forward chaining itu cocok untuk controlling dan prognosis atau prediksi gitu ya. Nah, sini ada kaidahnya, ada data, ada aturan, ada kesimpulan. Ada data A1. Nah, kita di sini ganti A-nya itu bersin, B-nya itu meler,
C-nya tuh pusing. Nah, D-nya adalah flu. Di sini ada aturan. Jika A bersin, B itu meler, maka C maka dia pusing. Jadi kalau bersin-bersin, meler, pertama kali gejala yang akan terjadi atau penyakit yang akan kita dapat pertama kali itu adalah pusing. Nah, jika pusing maka flu. Ini masuk dalam aturan kaidah meta ya. Jadi aturan yang pertama itu berkaitan dengan aturan yang kedua. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dikeluarkan itu bukan pusing, akan tetapi kesimpulan yang keluar di sistem kita atau kesimpulan diagnosis yang keluar adalah si D, yaitu flu. Seperti itu. Di sini kalau di sistem ditanya proses pertanyaannya atau proses sistem itu bekerja, yang pertama adalah apakah Anda pusing? Jawaban kepada user yes atau no. Apakah Anda meler? Kepada jawaban user yes atau no. Berbalis pertanyaan tinggal centang Anda pusing atau meler. Kalau di sini mungkin di sini kita mungkin bisa ganti sesuai dengan data sebelumnya tadi. Apakah Anda bersin-bersin gitu ya? Pertanyaan yang pertama. Apakah Anda bersin-bersin? Nanti user tinggal menjawab yes atau no. Jadi proses user itu berinteraksi dengan sistem kita bisa yang cara pertama itu menjawab yes atau no, salah satunya. Jadi apakah Anda bersin-bersin? Jawabannya yes atau no. Apakah Anda meler? Yes atau no. Nanti di sini ini juga bisa Anda tambahkan berbalis pertanyaan tinggal ya atau dicentang gitu ya. Ada pertanyaan apakah Anda pusing gitu ya. Kalau ini tinggal centang, kalau kamu kasih text box checkbox gitu ya. Apakah Anda meler atau tambahan pertanyaan lainnya yang dibutuhkan. Nah, apabila pertanyaan itu tidak dicentang, berarti jawabannya adalah no. Gitu. Urutan langkah runut maju yang pertama, tampilkan semua daftar premis. Premis itu daftar gejala gitu ya. Ditampilkan semua. Jadi runut maju itu menampilkan data-data premis. Terus user memilih premis yang dialami, tadi bisa menggunakan checkbox atau saya satu no gitu ya. Jadi user itu bisa memilih, bisa berinteraksi dengan sistem kita. Sistem mencari, nah ini itu di bagian sisi user. Nah, setelah yang poin ketiga itu di bagian back end ya. Sini yang front end, ini yang back end. Sistem mencari aturan yang premisnya terdiri dari premis-premis yang dipilih oleh user. Sistem akan menampilkan jawaban dari aturan tersebut atau konklusi dari aturan tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1, konklusi 2, 3, dan 4 atau bukan salah satu dari konklusi tersebut, maksudnya tidak ada jawaban gitu ya. Nah, user diminta untuk memilih premis-premis yang dialami. Jadi prosesnya ini seperti ini. Selanjutnya sistem dapat menunjukkan daftar premis yang mungkin sehingga user dapat memberikan feedback premis mana yang dialami dengan memilih satu atau beberapa daftar premis yang tersedia. Nah, di sini contohnya di sini ada premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, 5, dan 6. Ada konklusi 1,
konklusi 2, 3, 4. Kalau di sini gejala gitu ya, di sini penyakit. Nah, ini contoh dari rule-nya. Jadi kalau premis 1, 2, jadi kalau 3, 4, 5, 6. Misalnya si user itu memilih pilihan user itu ada 1, 2, dan 3. Kira-kira premis berapa yang keluar? Nah, kalau di sini kita bisa lihat premis 1 itu berada memiliki kesimpulan di konklusi 1 ada, di konklusi 2 juga ada, di konklusi 4 juga ada. Selanjutnya premis 2 ada di konklusi 1, ada di konklusi 3. Premis 3 ada konklusi 1, 2, dan 3. Nah, karena dia milih 1, 2, dan 3, dan di sini semua ada posisinya di konklusi 1 ya. Premis 1 ada di konklusi 1, 2 juga ada konklusi 1, 3 juga ada di konklusi 1. Nah, yang lainnya satu-satu semua. Jadi jawabannya adalah konklusi 1, aturan 1 atau konklusi 1. Nah, contoh lagi pilihan user 1 dan 6. 1 dan 6 kita bisa lihat 1 itu tadi 1, 2, dan 4. 6 hanya berada di 4. Berarti jawabannya adalah konklusi 4. Nah, di sini ada contoh. Rule 1, meler dan bersin-bersin itu pusing. Rule 2, pusing dan demam itu flu. Jadi ditambahkan pusing dan demam itu bisa jadi flu. Tambah lagi ketiga, pusing dan demam dan meler dan bersin-bersin itu juga flu. Rule 4, pusing dan meler dan bersin itu juga flu. Jadi sebenarnya flu itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang dia menyertakan demam, ada yang dia tidak menyertakan demam. Jadi kalau dia hanya pusing, meler, dan bersin, mungkin ada yang flu tapi flu ringan gitu ya. Tapi kalau pusing, demam, meler, bersin masuk dia flu agak berat, flu sedang, masuk ke berat. Kalau pusing dan demam aja mungkin masuk ke flu sedang seperti itu. Kalau ada flu berat itu biasanya badannya pegel-pegel, pokoknya apa enak tambahnya di bagian belakang. Nah, itu flu aja sudah banyak jenisnya sebenarnya. Jadi, nah di sini karena kalau user misalnya hanya memilih pusing, demam, meler, dan karena ini kita menggunakan logika dan ya, jadi semua gejala itu harus terpenuhi semua. Kecuali kita pusing atau demam atau meler, makanya bisa berulang-ulang di role-nya itu dengan jawaban yang sama. Nah, di sini kan pusing dan demam aja yang dicek. Kalau di sini lebih dicek lagi ada meler dan bersin. Di sini ada dicek lagi pusing dan meler, bersin itu flu. Kalau hanya meler dan bersin biasanya penyakit yang menyertai selanjutnya itu biasanya pusing. Kalau hanya ini saja mungkin yang menyertai akan pusing doang gitu ya. Nanti kalau tambahin demam biasanya masuk ke flu. Nah, ini misalkan diketahui ditempatkan menggunakan 5 buah rule sebagai berikut. Rule 1, jika Y dan D maka Z. Jika rule 2, X, B, dan E maka Y. R3, jika A maka X. R4, jika C maka L. Jika L and M maka N. Nah, kita memiliki data atau fakta itu A, B, C, D, dan E bernilai benar. Nah, kita diminta untuk menentukan apakah nilai Z itu bernilai benar atau tidak. Bagaimana proses menentukannya? Di sini ada proses penentuan yang pertama, iterasi pertama. Kita memiliki database lama di sini.
dan ada untuk menyimpan data fakta yang baru. Ini ada fakta yang lama, fakta lama ya. Ini untuk menyimpan fakta baru. Proses pertama yang kita lakukan adalah mencari rule yang berkaitan dengan database yang sudah ada atau yang berkaitan dengan pilihan user yang sudah ada. Nah, di sini kita melihat A gitu ya. Kita lihat dulu A, apakah A ada di dalam rule tersebut? Ada, yaitu A maka X. Kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa mengecek, juga sistem memang mengecek ya satu-satu dulu ya. B, apakah B ada? B ada di rule 2, X, B, dan E, tapi X nggak ada, maka B dicoret dulu. Selanjutnya C ada, C maka L. Nanti kalau dilanjut ke selanjutnya, L dan M nggak bisa, karena coret juga. Jadi selain kita melihat rule yang pertama, kita juga melanjutkan untuk rule yang kedua. E tidak ada, ada hanya di rule 2 sama, tapi harus membutuhkan fakta X, berarti coret lagi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah yang benar-benar akan berpengaruh ke rule selanjutnya, selain rule pertama yang kita cek. Jadi R3 jika A maka X. Ini kita bisa lihat di sini X. Oke, rule 2 itu cukup. Berarti yang pertama adalah jika A maka X, maka si X itu disimpan di dalam fakta baru. Maka di sini dicoretlah atau disimpanlah rule 3 jika A maka X sebagai basis pengetahuan yang baru. Selanjutnya kita akan mengecek lagi jika C maka L. Jika C maka L, kita simpan. Meskipun tadi ya ada pernyataan bahwa selain kita mengecek ya, selain mengecek akan berkaitan tidak di rule selanjutnya, ya jika rule tersebut dikit ya, jadi kita bisa melihat tuh selanjutnya. Tapi rule-nya itu sedikit banyak ya, mau tidak mau kita juga harus sistem juga harus menyimpan dulu terlebih dahulu apakah dia ada tidak kaitannya dengan rule selanjutnya. Jadi kalau yang pertama tadi, mungkin yang pertama kita urutannya sistem akan mengecek rule tersebut selain berada di rule tersebut apakah punya kaitan di rule selanjutnya, seperti itu. Tapi yang kedua, yang mana rule yang bisa hanya disimpan dulu, apakah itu berkaitan atau tidak itu di belakangan. Jadi di sini R4 C maka L disimpan. Jadi C ada di database. Selanjutnya, nah jadi C ini akan disimpan dulu sebagai basis pengetahuan. Nah untuk yang poin ini, yang kedua ini, jika ada masuk iterasi pertama ya, ini bisa dilakukan, R4 bisa diambil, bisa tidak. Kalau kita mengambil poin yang pertama tadi, yang saya bilang tadi bahwa R4 ini kira-kira mempengaruhi tidak yang ke selanjutnya. Kalau itu tidak mempengaruhi, tidak perlu dilakukan. Tapi kalau ingin hanya disimpan sebagai database, ya monggo ya. Nah ini iterasi kedua. Iterasi kedua adalah prosesnya, karena kita sudah menyimpan data X dan L, maka kita akan balik runut ke atas. Jika X ada, B ada, E ada, maka Y disimpan sebagai fakta baru. Selanjutnya lagi, iterasi ketiga, kita akan cek dari Y, apakah L1Y ada di fakta baru dan D ada, maka Z disimpan sebagai fakta baru. Nah, sampai di sini dihentikan.
tidak perlu mengecek di R5. Kenapa? Karena R5 M tidak dimiliki dalam database. Nah, di sini kita bisa lihat si L tadi sebenarnya tidak diperlukan, hanya disimpan saja, gitu ya. Tidak diperlukan di proses selanjutnya. Tapi nggak apa-apa disimpan. Nah, proses pengecekan role base itu biasanya dia kalau ditemukan di misalnya nih di R5 itu bisa langsung naik ke R1. Nah, runut dari R4, R5, R6. Kalau ditemukan dari R2 nanti dia runut lagi ke R3, R4, R5, nanti naik lagi ke atas gitu ya. Jadi dia meruntun, meskipun itu kadang nggak dibutuhkan karena ada juga teknik rule yang satu pemrogramannya dia langsung bisa membaca berdasarkan premis yang ada di dalam rule tersebut. Tapi kalau kita runut maju gitu ya, dia kalau ditemukan awal kali, kalau ini kan ditemukan awal kali di R3, ini yang ngecek di R4, R5 tidak ada, maka dia lanjut ke R1, R2, jadi nggak bisa lanjut ke R2. Tapi ada juga jawaban yang lain langsung R3 ke R2 seperti itu. Jadi bagaimana teknik pemrogramannya, pengecekannya, kalau dia mau runut, runtun, if, else, then dia runut, karena manual runut gitu ya, itu bisa. Jadi kalau sistem kan dia bisa langsung mengetahui, mengecek, disimpan, cek lagi gitu ya. Nah itu biasanya prosesnya itu nggak terlalu kelihatan karena hitungannya ada hitungan detik di bawah milian detik gitu ya, cepat. Di sini ada pilihan jawaban 1. Nah, jadi ada 2 jawaban, rule 3, rule 4, rule 2, rule 1. Nah, pilihan jawaban kedua ada rule 3, rule 2, dan rule 1. Jadi rule 4 tadi bisa terpakai, bisa tidak. Nah, sini ada contoh kasus 2. Nah, ini untuk teman-teman nanti latihan. Oke? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika ingin ada yang masih kurang paham, bisa langsung di komen di bawah ini atau tanyakan langsung. Dan apabila ini merasa cukup jelas, silahkan di-share ke teman-temannya agar bisa menambah ilmu bagi yang lain juga. Untuk tips untuk kalian semua, gagal itu biasa ya teman-teman, terus berusaha itu baru luar biasa. Jadi seorang yang mengalami kegagalan memang tidak mudah untuk bangkit kembali. Nah, makanya ketika seorang yang mengalami kegagalan, ketika dia terus berusaha dan memandang positif terhadap kegagalan tersebut, maka itulah yang dinyatakan luar biasa. Berarti dia sudah berhasil melawan namanya rasa malas dari hasil kegagalan tersebut. Kadang orang gagal itu ya sudahlah gitu ya. Itu mungkin kemampuan saya gitu. Kalau kamu sudah mencoba 1000 sekian kali, baru kamu bisa menyatakan bahwa itu sampai kemampuan saya. Tapi kalau hanya 1-2 kali, saya rasa tidak, karena ada beberapa seseorang yang dia bisa membuat sebuah kemampuan yang semakin baik ketika proses kegagalan itu berulang-ulang dan akhirnya dia menjadi sebuah sukses dari kegagalan tersebut. Suksesnya seseorang tidak sama, baik itu berdasarkan waktu, usaha, dan lainnya. Jadi tidak bisa disamakan seseorang sukses dengan jangka waktu yang sama, seorang yang sukses dengan jangka waktu yang dengan usaha yang sama, seperti itu. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Nah, teman-teman bisa menciptakan jalan kalian masing-masing. Intinya kalian satu, kepribadian jangan pantang menyerah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.